selamat datang di lapangan Kaliran Sidoarjo. Kabar dengan Lendah Kabupaten Kulon Progo dalam pertandingan Piala Sulatin tahun 2026. Pada sore kali ini akan bermain tim Raga Putra Menara melawan PSS Sleman. Dan marilah kita sambut tim Raga Putra Menara dan PSS Sleman. Nasambut PSS Sleman. Akan berantem hari ini PSS Sleman melawan Raga Putra Menara untuk usia 15 tahun di Piala Sulatin 2026. Saya Arianto Alendro akan melaporkan dari lapangan Sidoarjo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Kedua tim sudah siap berada di tengah lapangan dan kita saksikan PSS Sleman dengan jersey berwarna putih-putih, sedangkan Raga Putra Menara menggunakan jersey berwarna biru kombinasi hitam. Kami sedang dilakukan sesi foto dan sesaat lagi kita akan menyaksikan jalannya pertandingan antara Sleman melawan Raga Putra Menara. Masih menunggu untuk sesi coin toss. PSS Sleman sebagai klub yang sudah lama malang melintang di dunia persepak bolaan akan berhadapan dengan sebuah akademi sepak bola yang baru berusia sekitar 1 tahun lebih. Kita akan menyaksikan tim yang sudah cukup lama malang melintang dengan tim yang dengan strategi baru yang betul-betul baru. Kita saksikan wasit sudah memasuki lapangan pertandingan dan sesaat lagi kita akan menyaksikan jalannya babak pertama. Hadirin semua, inilah dia momen yang kita tunggu. Mari kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Dan kick off babak pertama sudah dimulai. Masih PSS melakukan build up serangan dari bawah. Masih PSS mencoba membangun serangan dari sisi kanan kali ini. Sebuah umpan yang sangat tinggi depan gawang Raga Putra Menara. Raga Putra Menara mencoba mengusahakan sebuah umpan drive jauh, dibuang saja oleh kiper, namun namanya kurang maksimal.
Dan dengan sudut yang pertama untuk Raga Putra Menoreh di babak pertama ini. Pertandingan baru berjalan kurang lebih 2 menit. Raga Putra Menoreh sudah mendapatkan tendangan sudut yang pertama. Sudah dilakukan. Dapat diamankan dan baik oleh barisan belakang dari PSS Sleman. Kali ini serangan balik dari PSS Sleman. Bisa dihentikan serangan dari PSS Sleman. Kali ini Raga Putra Menoreh mencoba melakukan serangan dari kanan dan bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Raga Putra Menoreh. Dibuang saja oleh pemain belakang dari PSS Sleman. Kembali lemparan ke dalam untuk Raga Putra Menoreh. Sebuah percobaan dari Raga Putra Menoreh, tendangan masih belum menemui sasaran dan hanya memasukkan out gawang untuk PSS Sleman. Masih baik mencoba membangun serangan dari sebelah kiri. Kali dari sisi kanan guys mencoba membangun serangan. Masih PSS mencoba membangun serangan. Masih guys membangun serangan kali ini mencoba dari sisi tengah, sebuah terupas ke bola daerah. Nampaknya sudah meninggalkan lapangan pertandingan dan out gawang untuk Raga Putra Menoreh. Kembali dikuasai oleh PSS Sleman. Nampaknya cukup sulit buat para pemain PSS menembus pertahanan dari Raga Putra Menoreh kali ini. Dari sisi kiri sebuah percobaan bisa diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari Raga Putra Menoreh. Terlalu dekat dengan penjaga gawang dari PSS Sleman. Kali ini gagal sebuah upaya dari Raga Putra Menoreh. Kembali PSS Sleman menguasai bola. Nampaknya pemain PSS Sleman sudah berdiri dalam posisi offside. Tendangan bebas untuk Raga Putra Menoreh.
Tenang ya, gue. Ini fase dong, bisa bulan. Pas latihan ini. Mudah saja bagi penjaga gawang Raga Putra Manore untuk mengamankan bola. Pertandingan sudah berjalan kurang lebih 8 menit dan belum terjadi gol di antara kedua tim. Kembali PSS menguasai permainan. Nampaknya masih cukup sulit buat para pemain PSS menembus pertahanan dari Raga Putra Manore. Lemparan ke dalam untuk PSS Sleman. Out gawang untuk Raga Putra Manore. Ini yang goloro tadi saya ini itu. PSS membangun serangan dari sebelah kanan. Hampir saja sebuah gol terjadi dan ada sedikit benturan antara pemain RTM kiper dengan pemain belakang dan mengakibatkan tendangan sudut yang pertama untuk PSS Sleman di babak pertama ini. Masih kita saksikan penjaga gawang dari Raga Putra Manore masih tergeletak dan memerlukan bantuan dari medis. Semoga tidak terjadi cedera yang serius untuk pemain Raga Putra Manore. Sudah dilakukan sundulan dari pemain PSS Sleman, akan tetapi bola masih terlalu tinggi dan menghasilkan out gawang untuk Raga Putra Manore. Bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan permain dan out gawang lempar dalam untuk Raga Putra Manore sudah dilakukan.
Dibuang saja oleh pemain belakang dari Raka Putra Murale. Lemparan ke dalam untuk PSS Sleman. Kali ini percobaan dari Raka Putra Murale nampaknya cukup sulit. Begitu banyak pemain PSS mengepung satu pemain dari Raka Putra Murale ini, dan kembali kali ini serangan dari PSS dari sisi sebelah kanan. Pencapaian masih sebelum Kembali mentah serang dari PSS kali ini, nampaknya sangat sulit untuk menembus bola kanan dari Raka Putra Murale. Dan nampaknya pemain dari PSS sudah berdiri dalam posisi offside. Kali ini tenang bebas untuk Raka Putra Murale. Kali PSS Sleman mencoba mau serang dari sisi kanan kali ini. Tenang sudut yang kedua untuk PSS Sleman di babak pertama ini. Sudah dilakukan membentuk kembali pertahanan solid dari Raka Putra Murale. Kembali membentuk pemain dari Raka Putra Murale, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk PSS Sleman. Cukup mudah bagi penjaga gawang Raka Putra Murale untuk mengamankan bola. Ini 6 saya 6 5 Pusing buang saja oleh garis belakang dari Raka Putra Murale, dan kembali hilang bola dari Raka Putra Murale. Tidak cukup jelas. Sudah masih menit ke 17 dan masih belum terjadi gol di pertandingan ini. tapi sekarang ini ketutupan terus
sebuah umpan crossing yang sangat tinggi. Oh, dibuang saja, cukup cemerlang penampilan dari penjaga gawang Raka Putra Murah kali ini. Belum menghasilkan skor untuk PSS Sleman. Dan pemain dari PSS sudah berdiri dalam posisi offside. Tendangan bebas untuk Raka Putra Menoreh. Pas ngangkat lah. Sebuah umpan yang sangat jauh dari Raka Putra Menoreh. Nampaknya terlebih dekat kepada penjaga gawang dari PSS Sleman. Kembali PSS menguasai bola. Gagal kali ini serangan dari PSS Sleman kesekian kalinya. Berhasil dipatahkan oleh para pemain belakang Raka Putra Murah yang cukup solid kali ini. Hanya menghasilkan out gawang. Pendek saja. Nampaknya akan melakukan long play ini. Dan benar saja sebuah long ball. Bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan dan lemparan ke dalam untuk Raka Putra Menoreh. Henry. Kali ini lemparan ke dalam untuk PSS Sleman. Pencapaian menit 15 Pak, bener aku. PSS Sleman kembali membangun serangan kali dari sebelah kanan. 15 kira-kira. Mlebu ra Kak, ra ketong bo. Mlebu nang lapangan kira ketong bo. Crossing kali ini. Kembali PSS menguasai bola kali ini. Cukup sulit namanya buat pemain PSS menembus pertahanan solid dari Raka Putra Menoreh. Tadi gue nggak mau meneguin. Saya bakas IM. Masih kotak-kotak di daerah sendiri PSS Sleman. Upaya peluang dari PSS Sleman masih terlalu mudah bagi penjaga gawang Raka Putra Menoreh dan belum terjadi gol yang tercipta di babak pertama di 21 menit pertandingan. Kali ini Raka Putra Menoreh berupaya membangun serangan dan lemparan ke dalam untuk Raka Putra Menoreh. Pencapaian menit 16. Sebuah upaya dari Raka Putra Menoreh masih terlalu mudah bagi penjaga gawang PSS Sleman untuk mengamankannya dan gagal kembali serangan dari Raka Putra Menoreh kali ini. Dan kembali PSS menguasai bola dan mencoba membangun serangan dari sebelah kanan. Masih berputar-putar mencari kawan dia. Kali ini berpindah ke sisi kiri.
Ini PSS Boyo membangun serangan dari kanan. Nampaknya salah komunikasi hanya menghasilkan out gawang untuk Raga Putra Monore. Pertandingan sudah berjalan 24 menit dan belum ada gol tercipta dari kedua tim. Skor masih imbang 0-0. 5-3-2. Masih PSS menguasai bola, sangat sulit untuk menembus pertahanan dari Raga Putra Monore. Encan mana kok? Kali ini tendangan sudut yang kedua untuk PSS Sleman di babak pertama ini. Sudah dilakukan, bagus, dan sundulan dari pemain depan PSS Sleman masih menyamping sebelah kiri gawang Raga Putra Monore. Kembali ke gawang serangan dari PSS Sleman dan skor pertandingan masih 0-0. Sudah dilakukan, cukup jauh datangnya bola. Dan kembali PSS melakukan serangan dari sisi kanan. Dapat diamankan kali ini. Dan bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan dan out gawang untuk Raga Putra Monore. Sudah dilakukan. Dikasih pirang lang. Pirang? Parabo. Ya. Sana pertandingan. Pertandingan. Kembali PSS menguasai bola kali ini serangan dari hampir saja peluang dari PSS Sleman kali ini gagal kembali. Serangan dari PSS hanya menghasilkan out gawang. Sebuah peluang yang gagal dimanfaatkan oleh pemain depan dari PSS. Kasorok aja. Pri. Out gawang untuk Raga Putra Monore. Sudah dilakukan. Kembali guys, melakukan serangan kali ini dari sisi tengah. Pertandingan masih menit ke-28 dan belum terjadi gol yang tercipta. Kali ini kembali gagal, namun serangan bertubi-tubi dari PSS Sleman harus kembali membentur tembok kokoh dari Raga Putra Monore. Dan sebuah sundulan, hampir saja memecahkan telur skor pertandingan pemain PSS Sleman, tapi sundulannya masih sedikit di atas mistar gawang dari Raga Putra Monore dan kembali gagal serangan dari PSS Sleman.
Sebuah upaya cutback dari pemain PSS Sleman gagal menemui sasaran dan hanya membentur tembok kokoh dari pertahanan Raga Putra Moreh. Kembali tenang sudut yang ketiga untuk PSS Sleman. Sudah dilakukan. Sebuah upaya dari pemain belakang PSS Sleman masih di atas Mister Gawang Raga Putra Moreh. Empat gawang untuk Raga Putra Moreh. Gila ya. Ayus, tapi ayus. Bertahan, silahkan. Dan nampaknya apakah pemain PSS Sleman grogi dengan pressing ketat dari Raga Putra Moreh, kita belum tahu, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Sudah dilakukan lemparan ke dalam untuk Raga Putra Moreh. Ini PSS Sleman mencoba menggunakan umpan-umpan panjang. Tepat di pelukan gawang, penjaga gawang dari Raga Putra Moreh, dan kembali gagal serangan dari PSS Sleman. Cukup frustrasi nampaknya pemain dari PSS Sleman. Cukup memeluk bola dengan mesra kali ini pemain penjaga gawang dari Raga Putra Moreh. Peluang dari Raga Putra Moreh deras, nampaknya terlalu dekat dengan penjaga gawang dari PSS Sleman. Kembali PSS mencoba membangun serangan dari kaki ke kaki dari sisi kanan kali ini. Kembali back pass yang dilakukan oleh pemain PSS Sleman, begitu sulit menembus pertahanan dari Raga Putra Moreh. Kali ini PSS dari sisi kanan. Dan belum selesai namanya tekanan dari PSS Sleman. Gagal kembali serangan dari PSS Sleman menghasilkan tendangan sudut yang keempat di babak pertama ini. Cukup seru pertandingan kali ini. Sudah dilakukan.
Buang, maksud kami shoot yang terlalu tinggi hanya menghasilkan out gawang untuk Raka Putra Murai. Pertandingan sudah berjalan 35 menit dan belum terjadi gol yang tercipta di babak pertama ini. Kembali PSS mencoba membangun serangan dari bawah, kali ini sangat sulit untuk kedua tim untuk mencetak gol. Buang saja oleh pemain dari Raka Putra Murai. Gagal kembali serangan dari PSS kembali menyerang kali ini dari sisi kiri. Sebuah tendangan yang sangat keras, akan tadi sebuah pengamanan berkelas dari penjaga gawang Raka Putra Murai ditujukan dan gagal kembali serangan dari PSS Sleman. Kembali PSS menyerang dari sisi kanan kali ini. Semoga rasa pusing pemain PSS segera terbayarkan. Gagal kembali, bertambah pusing gimana cara menyerang pertahanan solid dari Raka Putra Murai. Skor pertandingan masih 0-0. Belum terjadi gol yang tercipta dari kedua tim. Dan pergantian pemain untuk PSS Sleman. Nomor punggung 26 Bagas Abrian Abimanyu. Masuk nomor punggung 7 Fajar Dwi Prasetya. Kembali tarik ulur, sebuah crossing kali ini, dan pemain PSS Sleman sudah berdiri dalam posisi offside. Kembali serangan bertubi-tubi dari PSS gagal, dan bertubi-tubi juga kegagalan yang diterima dari PSS Sleman. Kembali PSS masih mencoba membangun serangan dari pindah ke sebelah kanan. Dibuang saja oleh pemain belakang dari Raka Putra Murai, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk PSS Sleman. Hampir saja sebuah tendangan salto dari pemain PSS ini sedikit di atas, sedikit menyentuh mistar maksud kami, dan hanya menghasilkan out gawang untuk Raka Putra Murai. Dan nampaknya pemain PSS sedikit terpancing emosi ketika gagal berduel dengan pemain Raka Putra Murai. Semoga fair play tetap dijunjung tinggi dalam pertandingan ini. Tendangan bebas untuk Raka Putra Murai di menit pertandingan yang ke-38.
menjelang akhir babak pertama ini skor pertandingan masih 0-0. Mundur cek. Turun. Sebuah tendangan yang kurang sempurna dari penjaga gawang PSS. Tenang kali ini pemain dari serangan dari PS kembali serangan balik. Ayus. Gagal mengontrol bola kali ini pemain dari Raga Putra Menoreh, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk PSS Sleman. Sebuah upaya tendangan langsung dari pemain PSS nomor 17 belum menemui sasaran, terlalu tinggi datangnya bola, hanya menghasilkan out gawang untuk Raga Putra Menoreh. Memasuki menit ke-43, belum terjadi gol yang tercipta. Sebuah tendangan yang nampaknya kurang maksimal dari pemain belakang Raga Putra Menoreh. Pet. Lemparan ke dalam untuk PSS. Kembali PSS mencoba mengurung pertahanan dari Raga Putra Menoreh, dan sebuah tendangan ambisius dari pemain belakang PSS Sleman hanya menghasilkan out gawang untuk Raga Putra Menoreh. Masih injury time. Skor masih 0-0. Belum terjadi gol yang tercipta. Out gawang untuk Raga Putra Menoreh sudah dilakukan, cukup tinggi datangnya bola. Hanya cukup sulit bagi pemain Raga Putra Menoreh untuk menembus pertahanan dari PSS Sleman. Kembali PSS menguasai bola. Kembali PSS mengurung pertahanan dari Raga Putra Menoreh. Sebuah upaya crossing. Dan bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Raga Putra Menoreh. Serangan dari PSS ini gagal, kembali serangan dari Raga Putra Menoreh. Masih PSS Sleman. Masih PSS Sleman masih bola. Sebuah upaya sangat sulit buat pemain Raga Putra Menoreh untuk mengembangkan permainan. Begitu pressing sangat ketat dari PSS Sleman. Dan bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan.
memasuki injury time. 0-0 ya Jan. Masih skor 0-0, belum terjadi gol yang tercipta. Bot. Lah. Mir. Sebuah skema serangan dari PSS Sleman masih gagal membobol gawang dari Raga Putra Menoreh dan hanya menghasilkan out gawang untuk Raga Putra Menoreh. Memasuki menit pertandingan ke 44, nampaknya sesaat lagi pertandingan akan dihentikan. Sebuah upaya dari PSS Sleman masih pemain PSS Sleman berdiri dalam posisi offside. Sebuah tendangan yang sangat keras dari pemain janggung PSS Sleman ini masih bisa diamankan oleh penampilan gemilang dari penjaga gawang Raga Putra Menoreh. Skor masih 0-0, belum terjadi gol yang tercipta. Sudah dilakukan. Buang Mir. Lemparan ke dalam untuk PSS. Nampaknya sulit bagi PSS Sleman menembus pertahanan dari Raga Putra Menoreh. Sudah memasuki menit ke 45 dan 1 menit nampaknya Gurine. penambahan waktu. Kembali tampaknya sangat frustasi pemain dari PSS ini, termasuk supporternya. Tambahan waktu 1 menit dari pertandingan ini diberikan oleh panitia pertandingan. Sudah dilakukan Cepet. dan out gawang untuk Bola langsung Raga Putra Menoreh. begitu kepangan sih. Ini beda banget. Ini beda pas lama. Memasuki detik-detik berakhirnya pertandingan babak pertama, skor pertandingan masih 0-0. Papat-papat nang gor iki gas kabeh. Kompak. Papat emas sing nang gor iki lho. Mas. Nanti itu sama Jawa Timur sebuah scrimmage di sana kita saksikan. Belum berakhir tekanan dari PSS Sleman, masih penasaran mereka rupanya. Sebuah gol tercipta di injury time babak pertama ini dan skor sementara PSS 1 dan Raga Putra Menoreh 0. PSS 1 dan Raga Putra Menoreh 0 di sebuah pertandingan yang cukup seru ini. Kita saksikan dua tim berlaga dengan penuh fair play namun emosional dan peluit
babak pertama sudah ditiup oleh Bapak Wasit mengadakan pertandingan selesai di babak pertama ini. Raka Putra Menoreh 0. Kembali kita akan menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua. Jajan. Skor sementara Kano. PSS Sleman 1 dan Raka Putra Menoreh 0. Hasil dari gol yang tercipta di injury time babak pertama tadi. Cukup seru pertandingan. Kali ini kita menunggu jalannya pertandingan babak kedua. Dan peluit panjang babak pertama dimulai sudah ditiup. Langsung Pergantian pemain untuk tim Raka Putra Menoreh. Keluar nomor punggung 90 Mirza Helmi Malak. Masuk nomor punggung 18 saja Virus dari Raka Putra dan Keluar nomor punggung 35 lemparan ke dalam untuk masuk nomor punggung PSS 17 Sleman. Kalang Alfiansyah. Keluar nomor punggung 28 Faris Latif Mustafa. Masuk nomor punggung 12 Muhammad Danang Baskoro. lemparan ke dalam untuk Raka Putra Menoreh. Kali ini PSS menyerang dari sisi kiri. Bisa diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari Raka Putra Menoreh. Tenang sudut untuk PSS Sleman. Tenang sudut yang pertama untuk PSS Sleman di babak kedua ini sudah dilakukan. Bisa dimentahkan kembali oleh pemain dari Raka Putra Menoreh dan kembali serangan dari PSS Sleman menghasilkan sepak pojok yang kedua. Sudah dilakukan sebuah sundulan masih terlalu tidak memenuhi sasaran, memasukkan out gawang untuk Raka Putra Menoreh. Terus setback. Umpannya tidak maksimal. Umpan dari pemain belakang Raka Putra Menoreh ini dan lemparan ke dalam untuk PSS Sleman. Dua ke belakang pasti lagi.
Kembali peluang dari PSS Sleman, tapi tendangannya masih di atas Mister gawang dari Raga Putra Monorejo. Lemparan ke dalam, nampaknya untuk PSS Sleman. Kali ini tendangan sudut kembali untuk PSS Sleman yang ketiga. Cukup ketat permainan babak kedua kali ini. PSS Sleman begitu menekan yang luar biasa. Kita masih menunggu tendangan sudut dari PSS Sleman. Sudah dilakukan, dan sebuah sundulan yang sempurna dari pemain PSS Sleman, tercipta gol yang kedua untuk PSS Sleman. Skor sementara PSS Sleman 2 dan Raga Putra Monorejo 0. Gol untuk PSS Sleman diciptakan oleh pemain nomor punggung 17 Pelanggaran Muhammad PSS Sleman kepada pemain Raga Putra Monorejo. Alwi. Tenang juga untuk Raga Putra Monorejo. Ya cukup jelas serangan dari Raga Putra Monorejo kali ini bisa dipindahkan dengan mudah oleh pemain belakang dari PSS Sleman. Kembali PSS Sleman melakukan penekanan dan sudah berdiri dalam posisi offset. Pemain dari PSS Sleman ini terkena jebakan offset yang dibuat oleh pemain-pemain dari Raga Putra Monorejo. Tendangan bebas untuk Raga Putra Monorejo. Yakin aku buka di Sebuah back pass. Kembali serangan dari PSS kali ini. Sebuah pelanggaran yang mendapat peringatan dari wasit. Pemain nomor 25 dari PSS Sleman diwajibkan salaman kepada pemain Raga Putra Monorejo. Sudah dilakukan. Mudah saja tapi pemain PSS Sleman untuk membendung serangan dari Raga Putra Monorejo. Kembali sebuah tendangan yang cukup ambisius dari pemain PSS Sleman ini, hanya menghasilkan out gawang dari
Raka Putra Menoreh. Kembali PSS menguasai serangan, dipatahkan dengan sangat mudah oleh pemain dari Raka Putra Menoreh ini. Kembali PSS Sleman mengambil inisiatif serangan. Nah, sebuah peluang dari PSS Sleman masih gagal menemui sasaran, belum mengubah skor pertandingan sementara yang 2-0 untuk PSS Sleman, belum berubah. Kembali PSS Sleman melakukan serangan. Kembali hilang bola dari Raka Putra Menoreh dan sebuah tidak jelas ini mau umpan atau shoot. Ini pemain nomor berapa tidak jelas ini, cukup jauh dari gawang sambil tersenyum-senyum tersipu malu karena tendangannya tidak mencapai sasaran. Kembali Raka Putra Menoreh inisiatif. Sebuah long dari PSS Sleman dan gagal menemui sasaran. Dibuang saja oleh pemain belakang dari Raka Putra Menoreh. Lemparan ke dalam untuk PSS Sleman di menit pertandingan yang sudah berjalan 12 menit. Coba-coba dia dapat nih. Lemparan ke dalam PSS. Buang saja oleh pemain belakang dari Raka Putra Menoreh. Kembali PSS melakukan tekanan kali dari sisi sebelah kanan. Hanya menghasilkan out gawang untuk Raka Putra Menoreh. Lemparan ke dalam untuk Raka Putra Menoreh. Lemparan dalam untuk Raka Putra Menoreh. Sudah dilakukan.
Temparan dalam untuk PSS Sleman. Memasuki menit ke-15. Sebuah peluang dari Sleman belum bisa menghasilkan gol. Masih sedikit di atas Mister gawang dari Raka Putra Menoreh. Sudah dilakukan. Dibuang saja oleh pemain dari Raka Putra Menoreh. Kembali serangan dari PSS Sleman. Sebuah gol kembali tercipta yang ketiga untuk PSS Sleman dan sementara PSS 3 dan Raka Putra Menoreh 0. Kembali pertandingan dilanjutkan. Gol untuk PSS Sleman diciptakan oleh pemain nomor punggung 12 Arka Fajar Krishna. Serangan PSS Sleman kali ini dari sisi kanan. Sundulannya masih
belum maksimalnya jauh di atas sebelah kiri gawang dari Raka Putra Meraih. Kembali out gawang untuk Raka Putra Meraih. Kembali serangan dari PSS Sleman kali ini. Sebuah segi blok tapi kembali cukup sulit pemain Raka Putra Meraih untuk mengembangkan permainan. Kembali PSS Sleman melakukan serangan pada skor pertandingan sudah 3-0 untuk PSS Sleman. Nampaknya upaya tepat diperlukan penjaga gawang dari Raka Putra Meraih yang sejauh ini cukup cemerlang penampilannya. Sebuah umpan jauh dibuang saja oleh pemain dari Raka Putra Meraih. Senang sudut yang kelima untuk PSS Sleman di babak kedua ini. Berdiri lo. Berdiri. Bagi apa namanya pas kalau Tenang sudut yang keenam untuk PSS Sleman. Sudah dilakukan. Gagal serangan dari PSS Sleman, hanya menghasilkan out gawang untuk Raka Putra Meraih. posisi pertandingan Kali ini Raka Putra Meraih yang mampu serangan. Bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam untuk PSS Sleman dan menit pertandingan musim 23. Skor sementara PSS 3 dan Raka Putra Meraih 0. Lemparan ke dalam untuk Raka Putra Meraih. Masih menunggu Pergantian pemain untuk tim PSS Sleman. pergantian pemain untuk PSS Sleman. 9 Muhammad Naufal Rais Mahmud. Masa nomor punggung 15 Revandra Alfaril Bagas Ditya. Keluar nomor punggung 6 Muwafiq Dinian Kusuma. Masuk nomor punggung 18 Kali ini sebuah peluang dari PSS Sleman.
bakal menembus Ilham Nur Faris Pratama. selanjutnya pasangan dari Raka Putra Meraih dan hanya menghasilkan out gawang untuk Raka Putra Meraih. Cukup mudah bagi penjaga gawang dari Raka Putra Meraih untuk mengamankan bola. Saya udah ono semangat main. Lemparan ke dalam TPSS tidak jelas umpannya kali ini, tidak ada kawan di sana, menambah kebingungan pemain Raka Putra Meraih. Kembali PSS menguasai bola. Dari sisi kanan kali ini PSS mencoba membangun serangan. Yakin aku. Peng loro gole karang tenang sedikit. Terlepas, terlalu dekat dengan penjaga gawang PSS dan masih offset nampaknya. Kembali PSS mengambil inisiatif serangan. Berhasil dipotong oleh pemain dari Raka Putra Meraih dan menghasilkan tendangan sudut yang ke-7 untuk PSS Sleman. Pokoknya nek lawan tim musuh tapi hati-hati nih karo nomor 9 iki sprintnya lu banter semua dan Dava yo kalah Dava. Nomor 9 iki banter tenan ini pas lawan PSS Sleman BS. Sebuah sundulan dengan sedikit gaya dari pemain PSS Sleman masih gagal menemui sasarannya, menghasilkan out gawang untuk Raka Putra Meraih. Iya tapi kalah tetap walau Jawa melayani banter tetap kalah. Ini orang dulu sih pas masuk dalam PSS Sleman. Kembali sundulan berikutnya dari pemain PSS Sleman, masih di atas mister gawang dari Raka Putra Meraih, belum menghasilkan gol tambahan untuk PSS Sleman kali ini. Kembali PSS Sleman masih menguasai bola. Kembali tekanan dari PSS bertubi-tubi.
Kembali tangan dari PSS dari sisi kanan kali ini. Nampaknya pemain dari PSS sudah berdiri dalam posisi offside. Belum merubah skor pertandingan PSS 3 dan Raga Putra Menoreh 0 dan pergantian pemain untuk Raga Putra Menoreh. Pada menit ke-30 Pergantian skor pemain masih untuk Raga Putra PSS Menoreh. 3 dan Keluar nomor punggung 82. Raga Putra Menoreh 0. Bumi Musa Hafidwan. Masuk nomor punggung 44. Ibnu Jafar Sidik. Kembali sangat jauh. Kembali tekanan masih dari PSS Sleman. Upaya flashing masih di sebelah kiri gawang dari Raga Putra Menoreh. Sebuah pelanggaran paling dilakukan oleh pemain PSS Sleman. Tenang bebas untuk Raga Putra Menoreh kali ini. Berhasil diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari PSS Sleman. Kembali PSS Sleman dari ini bawah. Sebuah penguasaan bola yang benar tapi umpan kembali salah. Pelanggaran dilakukan oleh pemain PSS Sleman kepada pemain Raga Putra Menoreh. Dengan bebas untuk Raga Putra Menoreh. Ibnu pas lawan Sungai Ngasih pas Sudah dilakukan. Kembali jatuh ke kaki pemain dari PSS Sleman. Pelanggaran oleh pemain PSS Sleman dan tanah bebas untuk Raga Putra Menoreh. Kembali jatuh ke kaki pemain PSS Sleman. Lemparan ke dalam untuk Raga Putra Menoreh. Paling serangan balik dari cepat PSS Sleman kali ini. Dan nampaknya sebuah pelanggaran dalam kotak penalti dilakukan oleh pemain Raga Putra Menoreh dan wasit menunjuk titik putih. Kita
kita masih menunggu tendangan penalti yang akan dilakukan oleh PSS Sleman. Menit. Hah? Pada menit ke-35 ini PSS mendapatkan hadiah penalti. Kita masih menunggu siapakah yang akan melakukan tendangan penalti. Nomor 10 masih menunggu dengan cukup dingin. Gol tercipta dari penalti. Skor berubah PSS 4 dan Raka Putra Menara 0. Kembali pertandingan dilanjutkan. Skor sementara PSS 4 dan Raka Putra Menara 0. Tiga gol tercipta di babak kedua ini dan semua dilakukan oleh PSS Sleman. Kembali pertandingan dilanjutkan. Untuk tim PSS Sleman diciptakan oleh pemain nomor punggung 10 Andrea Jaya Pratama. Pergantian pemain untuk PSS Sleman, keluar nomor punggung 17 Muhammad Rafiq Kaudan Alufi, masuk nomor punggung 27 dari Raka Putra lebih dekat mereka yang dari PSS Sleman. Andrea Jaya Pratama, masuk nomor punggung 16 Kembali PSS Sleman dengan serangan dan Putra. Keluar nomor punggung 21 Alvaro Setia Alvarusti, masuk nomor punggung 22 Udayakana Alifian Aizen. sebuah upaya dari pemain PSS Sleman masih melambung di atas mister gawang dari Raka Putra Menara. Fix. Kelas nepes iki. Kembali sebuah upaya dari pemain PSS masih sedikit di sebelah kanan gawang dari Raka Putra Menara dan pergantian pemain untuk Raka Putra Menara. Mari. Dan pergantian pemainku dilebokno kayak Pergantian pemain untuk tim Raka Putra Menara. Keluar nomor punggung 1 Bagas Ahmad Muzaki, masuk nomor punggung 19 Guntur Cahyo Nugroho. Keluar nomor punggung 75 Najib Gibran Ahmad Almati, masuk nomor punggung 33 Afif Lutfan Nibas. lagi. Aksi kundur. Bagas. Out gawang untuk Raka Putra Menara. Menyiram tanaman. Oh, sana. Kali ini serangan dari gagal menembus pertahanan dari PSS Sleman. Sebuah tendangan dari
Raka Putra cukup merepotkan penjaga gawang dari PSS Sleman. Tendangan pertama nampaknya di pertandingan sore hari ini yang mengarah ke gawang dari PSS Sleman. Tendangan sudut yang pertama untuk Raka Putra Moreh di babak kedua ini sudah dilakukan. Sebuah kecerdikan dari pemain Raka Putra Moreh dengan menjauhkan bola dari pemain PSS Sleman yang berada dengan kecepatan cukup tinggi. Hanya memasukkan lemparan ke dalam untuk PSS Sleman. Dan di panen Mosok. Harga gua bikin Asia. Kembali PSS Sleman menyerang. Memasuki menit yang ke hampir saja tendangan namun masih melenceng sebelah kanan gawang dari Raka Putra Moreh. 20 rasa tambahin waktu 17-20. tambah waktu. Oke. 17-9. Kali ini Raka Putra Moreh mencoba bangun serangan, dibuang saja oleh pemain belakang dari PSS. Tidak ingin mengambil resiko kecurian yang namanya gol dari Raka Putra Moreh, dan pergantian pemain kembali dari Raka Putra Moreh. Pergantian pemain dari tim Raka Putra Moreh. Lemparan ke dalam kali ini untuk Raka Putra Moreh. Andi Firmansyah. Masuk nomor punggung 7. Agustiar Rasya Pratama. Nampaknya gagal lemparan dari Raka Putra Moreh dan lemparan dalam untuk PSS Sleman. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Raka Putra Moreh. Transliterasi untuk PSS Sleman. Di menit pertandingan ini sudah memasuki menit ke-40. Cisa, jangan sini. Iya. Sebuah bebas kepada pemain PSS Sleman. Batu baik. Pelanggaran namanya Apa? dilakukan oleh Raka Putra Moreh di sebuah titik yang cukup dekat dengan garis 16. Cukup berbahaya nampaknya untuk Raka Putra Moreh. Kita akan menunggu Raka Putra Moreh masih mengorganisir sebuah pagar betis untuk menahan serangan dari PSS Sleman. Sebuah tendangan yang masih terlalu tinggi, nampaknya jauh dari sasaran. Gagal kembali kali ini serangan dari PSS Sleman. Ya ini mundur tiba-tiba. Dibuang saja. Balik.
pemain dari PSS Sleman ini. Sudah dilakukan. Lemparan ke dalam untuk Raka Putra Manore. Gagal kembali serangan dari PSS Sleman. Hanya masukkan out gawang untuk Raka Putra Manore di menit pertandingan yang sudah berjalan 43 menit. Tambahan waktu 1 menit. Tambahan waktu 1 menit dari yang diberikan oleh panitia pertandingan. Capek nih gagal serangan dari PSS menemukan tenang sudut di menit-menit injury time kali ini. Kita masih menunggu dan wasit sudah meniup tanda peluit panjang, tanda pertandingan selesai, dan skor akhir dari pertandingan adalah PSS 4 dan Raka Putra Manore 0. Pertandingan Saya dengan skor akhir Raka Putra Manore 0, PSS Sleman 4. Terima kasih kami sampaikan atas kehadiran semuanya. Sampai jumpa di pertandingan yang akan datang. Salam sepak bola. skor akhir adalah PSS 4 dan Raka Putra Manore 0. Saya Rianto Alendro melaporkan untuk semua. Sampai jumpa di pertandingan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.